Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Ketemu lagi dan kita sekarang lagi ada di Sidilan. Sekarang kita lagi piknik di Stone Park nih ya. Kalau misalnya Kaca Muda sempat bisa lihat di belakang situ ada batu yang tersusun cantik sekali. Sekali lagi kita ada di Stone Park, di mana kali ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan orang-orang luar biasa juga tentunya ya. Yang mungkin beberapa untuk wajahnya itu mungkin sudah cukup familiar ya. Ganteng-ganteng, ini ada yang cantik. Saya duduk sebelahnya tuh kayak kebanting banget tuh loh ya. Dan kita kali ini ada di Sidilan Sibakung Jajah Desa Milangkori. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta pastinya ya. Dan di kesempatan kali ini kita lagi ada sekali lagi di Stone Park. Ini kalau misalnya kamu mau tahu tempatnya di mana, karena mungkin karena sudah melihat belakang kita tuh kayaknya menarik sekali. Nah, ini kita bisa langsung tanya detailnya nih sama yang punya tempat begitu ya. Ini ada kebetulan di kesempatan kali ini Mas Iwan, nggih? Betul. Mas Iwan, kita lagi bertamu nih di sini. Nah, senang sekali Mbak. alhamdulillah kita diterima dengan baik juga di sini dan di kesempatan ini pengen deh dari Mas Iwan ini mungkin bisa share ke Kanca Muda yang lagi nonton Sidilan kali ini tentang Stone Park ini, tempatnya di mana, ada apa saja di sini gitu. Baik, mengenalkan Stone Park. Ini tempat yang memang sedang kita rintis untuk pariwisata. Dan alhamdulillah lokasinya ada dekat. Sebenarnya dari Jogja hanya tinggal ya kalau ngebut 5 menit sampai. Ngebut ya. Kalau ngebut. Tapi kalau secara tenang biasa gitu 19 menit sampai 20 menit sudah nyampe kayak gitu. Jadi di lokasinya memang dari Jogja ke arah Imogiri naik kemudian ke arah Panggang dan sebelum Panggang. Sebenarnya dari Dusun Turunan. Oke, baik. Desa Girisoko, Kecamatan Panggang. Oke, Desa Girisuko, Kecamatan Panggang. Betul. Di Google bisa dicari, nggih? Bisa, sudah masuk di dalam Google. Oke, sebelum kita lanjut sebentar, ini ada salah satu unggulan di sini juga yang kebetulan jatuh, saya benerin dulu ya, Kanca Muda. Nah, ini cantik banget loh, ini bisa dilihat ya. Nah, nanti kita juga bakal berkenalan satu-satu dengan apa saja yang ada di Desa Girisuko ini. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu nih ngobrol soal Stone Park ini sendiri. Mas, kalau boleh tahu untuk Stone Park ini sendiri resmi dibuka dan mulai beroperasi itu dari kapan sih sebenarnya, Mas? Sebenarnya kita rintis baru 1 tahun yang lalu. Ya, arahnya kita memang untuk mengkondisikan lokasi ini memang luar biasa semangat masyarakat. Kebetulan kami tergabung dalam kelompok tani hutan, artinya KTH Wono Asri Handayani, dan kita berafiliasi dengan koperasi yang di sini sudah ada. Artinya kita memang lokasi ini ada di lokasi kehutanan milik Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup DIY. Dan kita dalam proses perizinan memang sedang berproses, tapi dalam proses ke dalamnya secara internal kita sudah mencoba untuk membuat sebuah destinasi yang berbeda dengan tempat yang lain. Artinya baik. Kita mau bikin bahwa di sini ada lokasi untuk keluarga. Nanti bapaknya bisa ngopi di sini, kemudian nantinya bisa mainan, mengeksplor lokasi ini, kemudian ibunya mungkin nanti akan kita buatkan semacam tempat untuk mengolah. Biasanya kan ibu-ibu senangnya masak ya Mbak ya. Betul. Nah itu nanti kita lokasinya akan kita eksplor di situ. Mungkin nanti kita padukan dengan teman-teman dari UKM yang pandai membuat jamu. Kebetulan Bu Wahyu bisa, kemudian membuat keripik. Nah itu nanti akan kita padukan di situ. Kemudian kita pun akan berusaha bahwa apa yang akan kita jual di sana itu adalah produk-produk asli dari kita dan tidak ada pabrikan. Rencana seperti itu. Oke, baik. Dari penjelasan yang cukup singkat ini saja sudah mungkin Kak Muda bisa membayangkan gitu kan ya, apa saja yang menarik
dari Desa Girisuko ini sendiri. Nah, tapi sebelum ke sana, kayaknya kita ngobrol dulu sini sama Pak Wisnu. Pak Wisnu, apa kabar? Baik Mbak, Lama loh kita nggak ketemu, Pak. tapi meskipun jauh di mata dekat di hati. Wes, asik. Saya senangnya ketemu Pak Wisnu adalah ketika ketemu Pak Wisnu itu pasti dapat rekomendasi tempat untuk makan. Luar biasa loh. Pak Wisnu, di tahun ini si Dilan mulai bergerak kembali membantu teman-teman untuk bisa mengembangkan potensinya di desa-desa. Mungkin bisa kayak semacam di reminder lagi ke kanca muda dan siapapun yang sedang menonton si Dilan ini, sebenarnya apa sih yang pengen diraih atau goalnya dari adanya Desapreneur ini sendiri? Nggih, matur nuwun. Jadi sebenarnya Girisuko ya Mbak ya, benar ya. Girisuko Kapanewon Panggang ini petanya agak unik ya. Jadi kalau kita lihat pusat pemerintahnya agak ke selatan gitu. Saya tidak mengira kalau Stone Park ini masuk wilayah Kelurahan Girisuko sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari Bucari ini kantornya masih di selatan di daerah Panggang sana ya Mbak ya. Di daerah Panggang. Iya, agak Oke. jauh. Oke, Jadi baik. jalan dari aspal itu kan masih meliak-liuk ke selatan berapa kilo itu nggak salah itu. Mhm. Dan ini mungkin batas utara kalau nggak salah ya Mbak ya gitu. Batas utara, Ya, benar batas Pak. utara. Oke, Makanya oke. potensi yang ada di Girisuko ini ternyata di batas utara wilayah Kelurahan Girisuko di Stone Park ini. Dan di sini kalau nggak salah ada 3 titik sebenarnya yang nanti akan dijelaskan Bu Cari atau Pak Kepala KTH ini nanti tentang potensi di sekitar wilayah hutan. Saya nggak tahu hutan apa, hutan lindung atau produksi ini. Hutan lindung ini nanti apa yang mungkin bisa dieksplor, karena sebenarnya potensi hutan lestari itu kan ada biaya bernilai hutan lestari, ada nilai sosialnya, ada ekonominya dan ekologinya. Ini yang terpenting. Hutan kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar akan sia-sia ketika ada hutan tapi masyarakatnya tetap tidak sejahtera. Apalagi Oke. dana keistimewaan yang kita support untuk kegiatan pada urusan kebudayaan ini kan salah satunya harus mampu mensejahterakan masyarakat. Jadi upaya-upaya di sana, apakah itu sosialisasinya, masyarakat harus diberikan penyadaran bahwasanya DAES yang kita alokasikan melalui salah satunya kampanye Desapreneur ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Makanya pengembangan Desapreneur yang salah satunya diarahkan ke Kelurahan Girisuko ini menumbuhkan spirit kewirausahaan. Wirausaha untuk apa? Biar masyarakatnya tangguh, biar masyarakatnya bisa kreatif, biar masyarakatnya bisa inovasi, biar masyarakatnya bisa berbisnis, bisa menjalankan roda ekonomi dengan spirit lokalitas. Tadi sudah dijelaskan dari dari yang pengelola tadi bahwasanya produk-produknya ini nanti khas. Nah, ini memang bagus sekali dan kami sangat mensupport upaya-upaya bagaimana produk-produk lokal ini kemudian tumbuh. Cuman masalahnya ini kan di sini ada banyak hal yang memang harus nanti dikendalikan, tidak hanya dari satu pilar saja. Dinas Koperasi, pemerintah desa, KTH, mungkin juga kita harus gandeng teman-teman LHK, teman-teman Dinas Pariwisata untuk bagaimana mendesain wilayah ini bisa tumbuh. Karena kami bisa support pada aspek produk lokalnya, potensi lokal, tapi di sini saprasnya harus banyak yang harus segera disupport juga. Sapras-sapras di titik-titik yang mungkin bisa dikoneksikan. Kalau saya lihat di destinasi sini tanda panah-panah sudah cukup bagus ya, diarahkan di mana Rosowulan, di mana Stone Park, di sana Watu Payung lah ini sudah ada sumbernya dan ada jalur-jalurnya, karena wisatawan kalau tidak diarahkan itu kan biar tidak tahu hanya Stone Park saja. Ada Watu Payung, ada Rosowulan, ada sumber apa di bawah itu kan, di dekat sini ada Sendang lah, itu menjadi sebuah potensi lokal yang bisa dieksplor lebih dalam, sehingga ketika orang di sini nanti suguhannya produk-produk lokal ini.
Ini Oke, yang oke, pengen kita oke. tumbuhkan. Jadi bangun wisata tidak hanya menunjukkan bagaimana potensi lokalnya, tapi gerak ekonomi yang ada di sekitarnya juga harus ditumbuhkan. Jangan sampai ketika kita membuka akses wisatawan yang datang ke sini justru malah barang-barang pabrikan, barang-barang dari luar, sehingga masyarakat hanya sekedar jadi penonton tapi dia tidak bisa bermain pada wilayahnya sendiri. Ini yang kita pengen kita tumbuhkan di sini, dan ini mungkin awalan dari bagian proses kita merajut mozaik yang sudah dibangun oleh warga sekitar KTH ini di Giri Suko ini, untuk kemudian Diskop bisa memberikan warna apa dari mozaik dalam pengembangan wilayah kawasan ini. Oke, baik-baik. Nah, kalau misalnya ngomongin program ini sendiri gitu kan Pak Wisnu ya. Nah, ini kan sudah berjalan beberapa tahun gitu. Nah, untuk tahun ini sendiri, khususnya untuk Desa Giri Suko ini, apa sih yang Pak Wisnu harapkan ini akan menjadi satu yang cukup berbeda dari program-program sebelumnya? Terus juga mungkin ini bahkan jadi, mungkin bisa dibilang akan jadi pilot project untuk hal luar biasa selanjutnya gitu. Sebenarnya untuk Giri Suko ini masih tahun pertama ya, masih tahun pertama. Memang ada, kalau kita akumulasi total kelurahan Prener yang ada di DIY itu sekitar 80 kelurahan. Progresnya beragam, ada yang performnya sangat bagus, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang pada level kurang juga ada. Nah ini khusus Giri Suko ini sedang kita dalami melalui pendekatan Blangkon yang nanti dijelaskan oleh Mas Imam nanti, dan sebenarnya dari proses-proses pelatihan dan pendampingan yang ada di Giri Suko, kalau memang nanti dari Mas Imam merekomendasikan, dan sebenarnya bukan dari pihak Mas Imam saja, dari pihak desa dan mungkin dari KTH dan kelompok-kelompok yang disepakati nanti dibentuk, apakah mengoptimalkan KTH-nya atau koperasinya atau bumkalnya, sanderek nanti komitmen-komitmen yang dibangun diinisiasi Mas Imam untuk kemudian menumbuhkan desa Prener itu seperti apa nanti, karena kami memang tidak hanya komitmen dari pelatihan dan pendampingan, tapi ketika bicara tindak lanjutnya nanti bisa kami memberikan usulan terkait pendanaan melalui BKK yang ada di desa. Memang ini kuncinya adalah komitmen pemerintah desa, pemerintah kelurahan, bagaimana kemudian dia memfokuskan sebenarnya pengembangan produk yang ada di Desa Prener ini nanti mensupport pengembangan kawasan yang mana. Dan ini memang harus ada prioritas. Jangan sampai nanti pada beberapa kasus justru digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian hanya kepentingan-kepentingan sesaat, seperti ya mungkin pembangunan yang sifatnya tidak investasi, karena pembangunan investasi yang dilakukan sekarang nanti bisa dilanjutkan, bisa memberikan manfaat ekonomi seperti membangun jalan, membangun sebuah destinasi, ya seperti merapikan batu-batu yang ada di belakang ini di Stone Park nanti. Memang sangat memungkinkan itu disupport, asal nanti makanya kami nanti pada beberapa kesempatan akan mengalokasikan, apakah memprioritaskan Giri Suko segera membangun punya master plan. Kalau memang belum, kalau sudah ada ya nanti kita tinggal integrasikan kawasan mana yang akan dikembangkan. Karena kalau memang beberapa hari diarahkan di sini di Giri Suko bagian utara ya nanti ya di situ yang akan kita fokuskan. Nanti semua energi, apakah pengembangan produknya oleh siapapun meskipun warganya tidak di sisi utara, tapi produk-produk yang akan dikembangkan untuk kemudian menumbuhkan Stone Park, menumbuhkan Rosowulan, menumbuhkan Watu Payung di situ yang nanti menjadi unggulannya. Bahkan event-event pun nanti kalau memungkinkan dari pihak kelurahan komit ya nanti bisa kita alokasikan di sini sebagai bentuk pancingan, stimulan. Cuman masalahnya kalau ada event kan kita perlu diskusi lebih dalam nanti. Bagaimana mendatangkan orang ke sini, jangan sampai nanti masyarakat menjual produk-produk tapi tidak ada yang datang. Itulah ini jangan sampai kita bisa membuat event, tapi setelah membuat event bagaimana kemudian mendesain event itu kemudian didatangi orang, didatangi massa, didatangi sebenarnya menarik perhatian orang. Ini yang paling penting sehingga orang tahu dan kemudian memviralkan daerah sini, biar kemudian ada ketika getok tular, apakah itu melalui TikTok
melalui IG, melalui FB, melalui media-media sosial apapun, ketika itu viral makanya yang akan mendapatkan manfaat ya masyarakat sekitar sini. Dan produk-produk yang disampaikan ini kemudian ketika kita memberikan pendampingan, ya itu nanti akan menjadi sebuah dampak yang mestinya bisa menjadi manfaat turunan dari destinasi yang sebenarnya bisa dioptimalkan. Oke, baik. Nah, kalau sudah Pak Wisnu ngendiko seperti itu, wah aman ya Mas Imam ya. Oke, saya jadi dari obrolan-obrolan ini jadi penasaran ini sama sebelah saya yang cantik banget ini ya. Aduh, saya deg-degan tapi yo minder gitu ya. Saya yang minder kayaknya Mbak ini. Yang enggak gitu. Mbak, dari obrolan tadi tuh saya jadi penasaran ini ya. Ini Mbak Wahyu sebagai yang mengampu di Desa Girisuko ya, kayak membersamai teman-teman dari UMKM juga gitu kan ya. Ini kalau misalnya kita ngobrolin soal Desa Girisuko, kira-kira kalau boleh tahu itu potensi yang ada itu apa saja sih Mbak sebenarnya? Oke, Girisuko. Girisuko itu sebenarnya ada di dalam sekali. Kalau misalnya kita lihat Girisuko itu sangat luas, ada 9 padukuhan. Oke, Dan banyak ya. tentu saja kalau kita bicara tentang potensi juga banyak. Oke, baik. Termasuk diantaranya kita itu Girisuko dari tahun 2020 itu sudah menjadi desa wisata. Namun keadaannya memang masih seperti ini, dibilang berjalan pun kita masih tertatih-tatih gitu. Kemudian bicara tentang potensi yang lainnya, Girisuko itu banyak sekali UMKM sebenarnya. Nah, kemarin kita mendapatkan program dengan si Blangkon dengan beliau Pak Wisnu, Pak Imam itu satu harapan tersendiri buat kami. Nah, karena memang pertama UMKM di tempat kami banyak sekali. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada beberapa produk dari yang makanan, dari yang kerajinan, ada kuliner juga gitu. Namun untuk perjalanannya juga kita masih tertatih-tatih juga karena keterbatasan pengetahuan kami. Nah, namun harapan kami tentu saja potensi-potensi yang ada ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga nantinya seperti yang dingendikake di awal tadi, beliau Bapak Wisnu, bahwa nantinya dengan apa yang ada sekarang dan proses dengan si Blangkon ini bisa tercapai sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, pertama dari produk itu potensi kita ada kerajinan, kita punya satu sentra di padukuhan bagian ujung sana. Kalau di sini bagian ujung utara, ujung sini, ujung sana. Ujung sana. Ujung sana, ada di ujung selatan di sana kita ada sentra kerajinan tas. Itu untuk pemasarannya sebenarnya sudah agak lumayan karena memang kita dapat pesanan dari Bali, dari tempat-tempat yang lainnya di luar Yogyakarta. Kemudian juga ada kita pemasaran sampai ke Malioboro juga dan pesanan-pesanan yang lainnya juga. Kemudian masuk di produk-produk makanan, kita ada makanan ringan, ada juga kita satu sentra gula Jawa. Sentra gula Jawa itu juga ada di padukuhan yang paling ujung lagi sana, padukuhan Sanglor. Sanglor 1 dan 2 itu ada sekitar 15-an pelaku usaha gula Jawa. 15 sekitar 15 pelaku usaha gula Jawa. Nah, kemudian untuk yang makanan-makanan ini semuanya hampir berbahan lokal. Jadi semuanya ini semua ini yang makanan ini kita berbahan dasar lokal. Jadi klop sekali dengan yang dingendikake Mas Iwan tadi bahwa ingin mengangkat hal-hal yang sifatnya lokal, bukan pabrikan. Nah, termasuk dari bahan bakunya juga kita lokal. Ada cerimping pisang, ini banyak sekali pelaku UMKM yang mengolah pisang dijadikan cerimping, kemudian peyek, kemudian juga ada yang berbahan baku empon-empon. Di sini kita membuat semacam minuman berasa. Minuman berasa berbahan dasar empon-empon. Empon-empon itu saya rasa juga satu tanaman khas kita juga menjadi minuman herbal.
di Oke, situ. oke, baik. Kemudian juga ada tape ketan, ada yang lainnya juga. Masih banyak yang belum sempat kami bawa ke sini karena banyak sekali nanti tidak muat kalau disusun di sini. Oke, Nah, baik. itu Nanti dengan dikira potensi. jualan kita. Iya, nanti dikira jualan kita. Tapi masih banyak sekali potensi-potensi yang ada. Mudah-mudahan bisa dikembangkan. Oke, baik. Ini termasuk tasnya juga bikinan sendiri ya, Mbak ya? Tasnya ini bikinan sendiri. Nah, harapan kami nanti juga bisa dipadu-padankan dengan program desa wisata semacam edu wisata. Jadi kita bikin tas. Oke, Gitu, sama pengen termasuk datang. garisinya juga sendiri itu, Mbak. Garisinya itu kita minta tolong orang dulu. Oke, baik. Saya kira juga itu prosesnya digarisin dulu. Nganyamnya itu kita sendiri. nganyamnya sendiri ya. Cetak polanya sendiri Oke, juga. baik. Luar biasa. Ini baru ada beberapa ya yang di Baru sini ada ya. beberapa, masih banyak yang Aslinya belum masih sempat kita banyak bawa ke banget. sini. Iya. Oke, baik. Saya jadi lebih penasaran lagi nih Mas Imam dengan potensi yang sebanyak ini. Jenengan sebagai yang mengampu. Nah, ini apa sih hal pertama yang terpikirkan sama seorang Mas Imam ketika diminta untuk bisa membersamai teman-teman UMKM di sini untuk ayo maju bareng-bareng nih dengan si Blangkonnya. Baik, saya cerita sebentar Pak ya. Ketika diminta sama Dinas Koperasi untuk masuk di salah satu list desa baru tahun ini gitu kan, ada Giri Suko itu loh. Giri Suko, saya ingat Giri Suko, Watu Payung. Nah, baru ngeh bahwa Watu Payung itu ada di Giri Suko gitu. Nah, ketika dapat data itu langsung aja saya ambil. Kenapa? Karena sebetulnya kami itu sudah masuk di Giri Suko itu dari 2018 atau 17 Mas Iwan ya. 17-an. Waktu itu ketika mengembangkan wisata yang di sayap sana, yang di Watu Payungnya. Iya. Dulu gandeng banyak pihak ya, dari mulai kehutanan, dari mulai seniman dari ISI dan sebagainya. Sempat memang Watu Payung itu jadi sempat naik sebetulnya waktu itu. Tetapi ketika kami kemarin ke sini survei di awal tahun terjadi semacam penurunan lagi. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tetapi memang saya pikir ketika kami masuk ke sini lagi ya mau tidak mau gimana caranya untuk sengkuyung bareng lagi nih, karena memang potensinya Mbak, kalau pagi dengan pagi ke sini gitu ya, lihat arah sana kayak kita berada di atas awan. Iya, Karena iya. cekungannya itu menangkap embun dari bawah dan matahari ada di atasnya gitu. Jadi kayak kita sedang berada di atas awan tanpa harus trekking. Tanpa harus trekking, parkir mobil ke sini langsung dapat view-nya dapat ya. view-nya gitu loh. Nah, cuma ini belum banyak belum banyak diketahui sama orang mungkin ya. Karena yang ketika ngomongin soal sunrise sebagian besar masih berkaca ke Jawa Tengah seperti itu, yang ke daerah-daerah tengah. Padahal di sini tidak kalah cakepnya gitu loh. Kalau ngomongin soal hawa, musim-musim seperti ini juga saya dulu kan sering nginep di sini sebetulnya. Rumah Mas Iwan ini udah kayak rumah sendiri kayak ya. rumah sendiri gitu loh. Udah dimasakin, ngopi dan sebagainya, pokoknya di sini gitu loh. Jadi benar-benar bisa ngerasain proses hidup di sini dan hawa ketika pagi itu ya kaya di gunung. Jadi ketika pengen menikmati hawa dingin, pegunungan, pemandangan bagus, ya sini salah satunya. Tapi memang karena di salah satu lokasi ini kan pengembangannya cukup pelan-pelan ya, karena memang saya salut sekali dengan kawan-kawan di sini. Semuanya ini kan dikerjain dengan swadaya Mbak. Tanpa ada investor masuk yang sini ya, yang kawasan sini sama samping gitu ya. Ya memang kecenderungannya agak pelan karena memang boko sidik kan mereka ini ngumpulin dikit-dikit, dicake ada yang datang ngisi kas, hasilnya seberapa baru dicake. Memang progresnya itu kelihatan cenderung lambat, tetapi kami berharap sebetulnya dengan program Desa Planner itu ya mau tidak mau, karena yang kita angkat adalah potensi dari sisi produk ya teman-teman UKM, dan di sisi lain kan juga ada yang grabbing ya, artinya ada lokomotif yang itu bisa menggerakkan, karena di beberapa tempat kan kita polanya adalah kalau ada sesuatu yang bisa jadi lokomotif
ya kenapa tidak untuk diunggulin dulu gitu, agar yang lainnya ketika lokomotifnya jadi, yang lainnya nanti ikutan. Produk-produk seperti ini, produk-produknya UKM itu bisa jadi nanti menjadi terdampak dari proses lokomotif yang jalan tadi. Nah harapannya seperti itu. Ya nanti kita bicara dengan kawan-kawan dari dinas, karena memang Giri Suko ini saya pikir perlu dicek lagi dari semua potensi yang ada, terus nanti kita tentukan lokomotif mana yang mau dikembangkan, yang mau seperti kata Pak Wisnu tadi, energinya akan difokuskan ke sana seperti itu. Nah kalau saya sendiri sih ya ketika diminta untuk datang ke sini, yo ayo, karena memang dari awal kami sudah masuk dan sudah berjibaku lama, bahkan waktu itu kami tanpa ada support pendanaan dari manapun, Mbak. Waktu itu ya lembaga kami datang ke sini dengan swadaya, Mas Iwan dan kawan-kawan juga datang dengan swadaya gitu loh. Jadi artinya ya pengen aja apa yang kita kerjakan di sini bisa bermanfaat bagi masyarakatnya. Oke, amin. Tapi ngomong-ngomong Mas Iwan, masih nerima tamu satu lagi nggak? Masih. Lumayan kayaknya nyaman rumahnya. Tapi mungkin nunggu sebulan lagi karena sedang baik. proses pembongkaran. Oke. Nah, kita tadi sempat ngobrol pengalaman Mas Imam ketika pertama kali akhirnya mendapatkan tugas untuk bisa bersama berproses dengan teman-teman dari Desa Giri Suko ini. Nah, kalau dari Mbak Wahyu dan juga Mas Imam sendiri, ini kan tentunya sebelum ini pun juga sudah berjalan untuk beberapa produk di sini. Nah, ketika akhirnya ada si Blangkon ini, sinergi seperti apa yang terjadi gitu? Mungkin dari Mas Imam dan juga dari sisi Mbak Wahyu. Gitu. Ya, saya coba mulai dulu. Yang pertama di tahun ini memang kami masih kalau untuk secara global sebetulnya masih mencoba memetakan bagian mana yang akan jadi lokomotif tadi, Mbak. Sambil lihat pendampingan yang kita kerjakan, kelihatannya sudah sekitar 8 atau 9 kali pertemuan, Bu ya, dengan pendamping kami yang kami utus ke sini. Ya, proses awalnya ini kalau untuk produk kita siapin dulu kesiapan dari produknya itu sendiri, dari mulai legal, terus yang kedua dari mulai higienitas, yang ketiga juga dari mulai kemasan. Ini produk saya langganan pon-ponnya Bu Wahyu, yang paling sering saya beli itu jahenya. Rupanya memang pon-pon di daerah yang hidup di daerah sini, yang dibudidayakan di daerah sini, itu kecenderungannya lebih lebih pekat. Kalau ngomongin jahe itu tanpa harus ditapuk itu pedes banget itu. Waduh. Kok Karena agaknya nggak enak ditapuk juga ya. Kalau di pon-pon di daerah bawah tuh kadang pedesnya itu agak kurang gitu. Ya. Tapi kalau yang di daerah-daerah atas ini ya, karena memang tipikal ya pon-pon yang dibudidayakan di daerah-daerah pegunungan di Gunung Kidul ini kecenderungannya dia lebih pekat. Jadi makanya ketika dapat pon-pon dari sini merasa cocok, setiap beli ada sekilo kalau nggak pesanan itu, Bu ya. Sekali beli sekilo gitu. Kadang saya minum di keluarga itu ya setengah bulan, 1 bulan pesan lagi gitu. Pakai si bakul free ongkir. Karena beli salah satu yang sudah mengakses si bakul dan dapat free ongkir, Bu Wahyu ini, Pak. Terus sekarang kawan-kawannya nih, teman-teman pelaku UKM yang kita dampingi juga mulai 1-2 lolos di kurasinya si bakul ya, dengan banyak perbaikan yang mereka kerjakan ya, dari mulai kualitasnya, dari mulai packagingnya, foto produknya, sama beberapa ngakses si bakul itu kan sebetulnya bagi kawan-kawan pelaku UMKM cenderung agak ribet di awal karena data yang harus diisi itu kan banyak. Nah kami cuma coba untuk fokus data di awal kita selesaiin dulu, habis itu foto dan sebagainya coba kita bantu selesaikan juga agar mereka bisa listing. Ya alhamdulillah beberapa sudah mulai listing, Bu Wahyu ya, di Sibagul ya. Semoga nanti bisa manfaatkan fasilitasi dari dinas karena memang menurut saya sangat membantu bagi pemasaran produk ketika pengen lebih jauh lagi. Oke. Itu ya sinergi yang terjadi. Kalau dari Mbak Wahyu ini gimana nih, Mbak? Luar biasa sekali. Bisa dibayangkan ketika awal kita belum kenal dengan si Blangkon ini. Ini kita juga belum kenal ini dengan kemasan yang bisa berdiri seperti ini. Belum kenal kita dengan kemasan yang seperti itu. Jadi awalnya itu memang para pelaku UMKM sudah berjalan tapi dengan kemasan yang seadanya. Dengan plastik biasa, kemudian labelnya itu fotokopian diklik di atas itu, Pak.
Oh, seperti itu. Nah, Oke. memang kebanyakan dari pelaku UMKM ini adalah ibu-ibu, baik muda ataupun sudah agak tua, tapi Aha. insya Allah produktif gitu. Oke. Itu kemudian begitu begitu bersinergi dengan si Blangkon ini, kita sudah mulai kenal dengan packaging yang kalau menurut saya ini sudah sedikit demi sedikit kami ada perbaikan. Kemudian berkaitan dengan izin usaha dan yang lainnya kita akses OSS itu, kita pakai bikin NIB hampir yang dari misal kita ambil 30 pelaku UMKM gitu. Awalnya yang punya NIB baru sekitar 2 atau 3. Nah, sekarang sudah lumayan. Hampir semua yang ikut di pendampingan ini kita sudah daftar di OSS. Otomatis pengetahuan kami bertambah. Kemudian yang selanjutnya kita mulai belajar bikin label yang bagus juga diajari dari para pendamping tersebut. Kita sudah mulai senang sekali kita ngoprek-oprek untuk bikin label itu kepiye gitu. Baik. Kemudian kita juga sudah mulai berproses dengan sertifikat halal, Pak Imam, Bapak Wisnu. Kita juga sudah banyak yang bersertifikat halal. Tadinya kita masih apa toh yang penting iso gawe, iso tak dol ning warung gitu. Nah, kemudian kita juga sudah mulai beberapa dari teman kami sudah mulai berproses dan mendapatkan PIRT. Nah, kemarin 5 teman kami sudah dapat, mudah-mudahan yang lain menyusul kembali. Mudah-mudahan nanti semua UMKM yang ada di sini dapat legalitas yang diperlukan untuk UMKM itu. Seperti itu. Intinya banyak sekali hal-hal baru yang buat menurut kami untuk bisa mendongkrak produk kami. Kemudian juga untuk pemasaran kita sudah mulai kenal pemasaran online. Kita ibu-ibu sudah mulai kenal IG. Jadi mulai baik. senang bermain Untuk IG. jualan ya. Untuk jualan. Oke. Demikian. Mungkin sekilas seperti itu, masih banyak sekali yang ya kami dapatkan dari si Blangkon. Oke. Uniknya Gunung Kidul itu Pak, gak hanya di sini aja gitu ya. Gak hanya di Girisuko aja. Sebenarnya kalau ngomongin soal potensi, soal bahan itu cukup banyak gitu loh. Cukup banyak dan produk ini sebetulnya kalau kualitas sih bisa bisa di compare, tetapi setidaknya mereka ini tidak kalah untuk bisa menghasilkan produk yang layak gitu ya. Hanya saja tingkat kemauan untuk lebih nge-prigel untuk strike sendiri gitu memang agak PR. Kenapa? Karena tingkat informasi yang sampai ke lapangan itu belum sebanyak kawan-kawan yang ada di dekat dengan perkotaan gitu loh. Makanya ketika program ini masuk, ya mau tidak mau program Desapreneur yang dari Dinas Koperasi ini masuk ke desa, mau tidak mau ini kan mendekatkan ke mereka. Programnya didekatkan dengan pola pelatihan dan pendampingan intensif. Setelah itu juga berbagai macam informasi yang ada dari dinas, baik fasilitasi dan sebagainya, coba kita juga sampaikan ke kawan-kawan. Jadi artinya dengan program ini yang tadinya masyarakat itu nggak ngerti program dinas atau kejauhan mengakses, ya hari ini sebagian besar sudah mulai terjembatani gitu loh. Dan di semua rata-rata di semua Gunung Kidul yang daerah-daerah pinggir kecenderungannya seperti itu. Kami juga masuk di daerah agak timur sana pantai, daerah Baron Ngetan, daerah-daerah sana juga sama aja. Jadi artinya program ini sedikit banyak yang dikerjakan sama Dinas Koperasi lewat Desapreneur ini cukup banyak membantu masyarakat. Kalau impactnya nanti seperti apa ya Pak Wisnu pasti akan mengukur sendiri di kapan waktu seperti itu. Jadi aku bilang program ini sekali lagi sedikit banyak saya yakin akan membantu masyarakat untuk kembangkan potensi yang ada di sana. Ditambah apalagi ya ditambah dengan untuk desa-desa tertentu yang kelihatannya punya progres baik, ditambah dengan alokasi PKK-nya itu akan sangat powerful untuk mempercepat pembangunan penguatan yang ada di desa-desa ini. Oke, baik. Dan ini Mas yang cukup ingin saya tanyakan, Pak itu kayaknya minta dibawa pulang kayaknya. Gogrok terus loh dari tadi. Ini mungkin ke Mas Imam nih ya, untuk memulai itu konon kabarnya adalah lebih mudah
daripada untuk mempertahankan sesuatu gitu kan ya. Ini mungkin di awalnya kita semua semangat gitu. Tapi kan kadang-kadang dalam perjalanannya ntar mungkin ada apa, tiba-tiba agak ngelokro, agak kendor semangatnya. Nah, untuk hal-hal seperti ini, apa yang sudah masih mempersiapkan? Dinamika Mbak ya, dinamika proses pendampingan itu memang seperti itu. Itu pun terjadi di beberapa tempat di desa kami gitu kan. Cuma memang kita susun kurikulum ini dari awal penguatan produk, nanti kedua penguatan lebih ke digitalnya, yang tahun ketiga kita lebih ke penguatan kelembagaannya. Nah artinya kami berharap ketika kami exit di tahun ketiga, kawan-kawan ini secara kelembagaan memang mulai hidup. Mulai hidup di sini itu ya dengan desa nyetel. Ketika desa punya program apa yang diajak bicara itu bukan orang lain, tapi memang masyarakat kelembagaannya yang sudah terbentuk ini lewat desa benernya. Kalau Bu Wahyu pengen bikin program apa di Giri Suko untuk pengembangan UKM, ya nggak usah ngundang orang jauh-jauh. Ini loh teman-teman kawan-kawan desa Preneur itu sudah mulai menata dirinya seperti itu. Terus untuk mengantisipasi itu makanya jenjangnya seperti itu. Awal kita fokus di produk, kedua nanti fokus di akses digitalnya, yang ketiga fokus di kelembagaannya. Agar memang mereka masih punya semangat untuk ngembangin, berbareng-bareng untuk ngembangin desanya. Memang ketika ngomongin proses 3 tahun ini kan kalau dalam pendampingan itu cukup panjang sebetulnya. Naik turun. Untuk mengantisipasi itu mau tidak mau karena apa ya, kami ini di konsep Blangkon ini kekuatan kami ini lebih ke intensivitas untuk ketemu Mbak. Jadi untuk bukan menetralisir ya, untuk ketika ada sesuatu yang agak drop ya kita sering-sering ketemu karena kalau sering-sering ketemu ini setidaknya kita punya ruang untuk diskusi di situ. Punya kendala apa, punya masalah apa, yuk solusinya ke piye. Makanya di tempat kami pendekatan Blangkon ini minimal banget kita kasih pertemuan sekitar 15 kali, yang setiap minggu sekali. Jadi setiap minggu selama setahun ini, selama berjalannya program ini, ya dia punya ruang untuk diskusi, untuk pendampingan, untuk belajar sebanyak 15 kali pertemuan. Sekali pertemuan kira-kira sekitar 2 jam atau 3 jam tergantung mereka ini ya, mereka siapnya seperti apa. Kalaupun misalnya Mas kurang, ya dengan senang hati kami akan terjunkan tim lagi ke sini. Giri Suko ini kalau nggak salah baru minggu kemarin Bu ya, Minggu ini hari Rabu kalau nggak salah pertemuan pendampingan. Meskipun pendampingnya kita rolling karena yang kita utus awalnya perempuan, naiknya mungkin bedanya terlalu ini ya. Adventure sekali ya kalau mau kesini. Beliau minta untuk Mas di Luker, ya sudah mulai kita susun lagi tim yang untuk ke sini. Sementara sih kita handle dari kantor, dari tim internal, tapi sedang kita upayakan untuk ada tim laki lah yang bisa kesini karena medannya cukup di Giri Suko cukupan lah, cukupan lumayan gitu kan. Jadi wajar kalau ketika kita saya salut namanya Mbak Tias itu 8 kali pertemuan itu masih tegas gitu Pak gitu kan. Padahal pendampingannya itu kadang sore Mbak, jam 2, jam 3 gitu kan. Bali ini surup pastinya. Apalagi kalau jalur sini kan jalur angin sama suhu yang lumayan kan kalau sore. Jadi ya ketika setelah 8 kali dia bilang, Mas nyuwun tolong digoleki ganti, ya wajar sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir kawan-kawan di sini, Bu Wahyu, Mas Iwan, kita tetap komit, kita carikan penggantinya nanti. Sebelum ada penggantinya, tim kami internal akan ngasih pendampingan juga. Oke. Pada setiap sesi yang ada di tiap minggunya itu kayak ada semacam evaluasi gitu nggak sih Mas? Pastinya, kita setiap pendampingan kan kita pasti lihat progres ya. Minggu kemarin kita kasih materi apa, minggu ini nanti sebelum ke materi ya kita lihat progresnya apa. Ketika ada kendala ya ayo kita bicarakan sambil kita ngasih inputan yang baru. Karena kita sudah punya kurikulumnya. 15 kali pertemuan itu pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa dan sebagainya. Dan kita petakan ketika awal masuk di sini kita sudah punya datanya mereka itu kondisinya gimana dan sebagainya. Memang kita kasih tool mereka ngisi form dan sebagainya. Nanti di akhir tahun kami ukur lagi dari form yang awal tadi
sampai akhir tahun itu ada seberapa banyak pergerakan sih sebetulnya. Dan ini tool baru, form pola ini sebetulnya baru kita pelajari 2 tahun kemarin kita belum pakai. Oke. Sayangnya baik. itu, saya bicara jujur aja ke Pak Wisnu. Terus kita belajar nih Mas, untuk ukur gimana? Baru-baru tahun ini kita bareng-bareng dengan tim, ya mulai kita bikin form. Jadi kita setidaknya kalau ngomongin alat ukur ki yang dua data awal, dua data akhir, nanti ketika akhir tahun rampungkan di tahun ini. Tahun depan pun karena sudah kurikulum berbeda, kita siapin juga dengan form yang berbeda lagi. Ada tambahan, ada pengurangan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ngukur di akhir tahun lagi. Seberapa efektif sih sebetulnya kegiatan kami di lapangan. Jangan-jangan kita wirawiri ke lapangan ini nggak ada dampaknya. Kan sayang gitu loh. Kami juga kan mengukur diri kami gitu, sejauh mana keberhasilan dari apa yang kita kerjakan. Kalaupun kurang misalnya, ya apa yang kurang. Kalaupun butuh support lebih, ya apa yang bisa kita butuh support lebih gitu. Karena di beberapa tempat memang karena kebutuhan tertentu, ya pada akhirnya kami mencoba untuk mikirin kebutuhan mereka seperti itu. Ya artinya kebutuhan di sini ya orang kudu duit kan, artinya pengembangan yang lainnya ya. Coba kita carikan pola agar memang kebutuhannya kawan-kawan di lapangan ini bisa terpenuhi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan mungkin dari Pak Wisnu dan juga Mas Imam, kira-kira variabel apa sih yang akhirnya nanti menjadi poin-poin penting yang mungkin buat teman-teman juga biar lebih ke-trigger lagi atau terpacu lagi untuk memberikan suatu progres yang meningkat setiap sesinya gitu. Variabel apa aja yang perlu Kalau yang diperhatikan? di Girisuko ini kan tahun awal ya. Kalau di tahun awal ini kita nggak mulu-mulu, Mbak. Di tahun awal ini kita beresi izin, kita beresi kualitas sama packaging. Oke, baik. Sudah mulai kelihatan tadi Bu Wahyu, keripik ini kemarin dipakai plastik biasa, terus di staples gitu. Terus juga beberapa kayak keripik yang lain juga sama aja. Hanya mulai dengan kenal dengan packagingnya seperti ini masih PR lagi sebetulnya, belum di seal. Karena ini kan oke. sebetulnya bukan zipper, ini kan bukan pengawet, bukan pengaman. Oke, Masih ada kesempatan udara untuk masuk. Aha, Nah, ini PR-nya di seal. Oke. Nah, pertanyaannya silin duwe ora kan gitu. Nah betul, kalau pakai lilin aja gitu gimana Mas? Gitu. Silnya kalau nggak punya ya piye caranya nanti buh Pak Wisnu iso ngasih BKK, ya nanti bisa fasilitasi untuk alat seal, ya sebetulnya nggak mahal-mahal amat untuk seal yang jalan continuous itu juga nggak mahal-mahal amat. Jadi saya pikir ya di beberapa tempat seperti itu, Mbak. Jadi yang memang butuh untuk penguatan packaging, setidaknya untuk alat-alat minimal itu dipenuhi, disupport sama Dinas Koperasi lewat programnya BKK yang ke desa itu. Dan juga untuk pengembangan yang lain tentu saja, karena di beberapa tempat kan rintisannya dimulai dengan 400 juta, karena angka itu di desa cukupan lumayan gitu. Dulu Wahyu juga packagingnya nggak seperti itu. Hari ini cukup lumayan, meskipun dia ditoto wis apik durung, wis paling apik durung, jelas belum paling apik, tapi progresnya ki ono gitu loh, Mbak. Progresnya itu ono, kemauan untuk terus berkembang tuh ada gitu. Termasuk tadi mulai belajar digital. Nanti pendampingan di season kedua ya akan lebih banyak lagi ke bab-bab itu. Jadi kita coba kenalkan tool-tool digitalnya, meskipun dari sini, dari Girisuko gitu ya. Kenapa tidak produknya bisa kemana-mana? Karena ada satu contoh di Tepus itu, masuk ke pesertanya Desapreneur juga, Pak. Beliau ini anak muda, jualannya perak. Oke. Perak yang custom seperti itu. Jelas dodolan perak dengan harga lumayan mahal. Orang bakal payu nang Tepus. Sopo arep tuku? Kalau dijual di Tepus kan gitu. Tapi dia jualnya nggak di Tepus, jualnya ke online. Omsetnya bisa tembus 100 per bulan. Bahkan yang daerah sana ibaratnya kampung itu orang go tower, gue kan internet gitu loh. Oke, baik. Dari daerah sana bisa tembus angka 100 juta per bulan, ya angka yang menarik. Masih muda sekali sih anak. Dan siapa tahu nanti muncul dari Girisuko gitu loh. Dengan treatment yang seperti itu tadi, kita kasih literasinya, kita kasih edukasinya, bab nanti ke pontal-pontal,
ya wajar karena memang tingkat pembelajaran ini kan berbeda-beda. Yang muda bisa maju kenceng, sing ibu-ibu ya kudu digeret. Nah, kami berharap di paskanya di tahun ketiga kami berharap ya ada sekelompok pasukan yang memang tujuannya untuk membantu produk ini masuk ke pasar. Memang ibu-ibu ini pelaku usaha kita kasih literasi, tapi sebelumnya kita nggak berharap banyak untuk mereka menguasai banget gitu loh. Nah, untuk yang menguasai banget itu siapa? Harus diciptakan satu lagi pasukan yang mungkin nanti entah disematkan di BUMDesnya atau anak-anak mudanya yang memang fungsinya adalah membantu akses pasar. Berarti ngelola digitalnya lah, ngelola TikTok Shop-nya, ngelola macam-macamnya. Meskipun sebetulnya ibu-ibu yang lain juga masih bisa sendiri masih bisa, tetapi ketika ada bridging-nya lagi akan lebih powerful. Nah, ini coba kita kalau sudah jalan sih hari ini ada di Bunder. Di Bunder Patok ya, sudah mulai jalan di sana. Nah, yang sudah mulai jalan di sana tuh pengen kita adopt di beberapa desa karena memang, nah ketantangannya adalah menemukan anak muda yang mau mengerjakan itu. Sebenarnya bisa diakali kok. Kalau ibaratnya kan gini, orang mau kerja itu kalau nggak ada bayarannya kan juga PR kan. Iya betul. Nah, cara ngakalinya gimana? Sebenarnya peran BUMDes itu yang jadi concern. Nah, di Bunder itu bisa jalan karena memang dia menjadi salah satu pegawainya dari BUMDes. Jadi untuk mengerjakan itu ya menjadi bagian pokok pekerjaannya BUMDes. Jadi untuk ibaratnya bantu ibu-ibu masarke produk digital digarap, gaya konten dan sebagainya, ya secara dasar dia memang sudah dapat pendapatan dari aktivitas di BUMDesnya. Ditambahnya pekerjaan untuk bantu kawan-kawan di sini. Nah, saya nggak tahu nih petani Girisuko karena memang masih di tahun awal. Ya nanti sambil progres, siapa tahu kita coba ketemu di perjalanan selama 3 tahun ini kita mau bersama Girisuko. Oke, baik. Itu dari Mas Imam ya. Kalau mungkin sekarang kita bergeser ke Mas Iwan dan juga Mbak Wahyu, menjawab tantangan yang diberikan Mas Imam ya. Tiap kali evaluasi ini masih kurang ini. Nah, strategi apa nih yang bisa dipersiapkan atau sudah mungkin dipersiapkan dari teman-teman yang bergerak di UMKM Desa Girisuko ini? Siapa dulu nih? Mbak Wahyu dulu, Oke, monggo. saya dulu. Yang jelas dari khususnya kami pelaku UMKM ini dari awal pun kita sangat bersemangat sekali. Mudah-mudahan di perjalanannya tidak turun semangat kami. Itu kemudian pencapaian sampai dengan hari ini kita sudah mulai memiliki berbagai perizinan yang diperlukan, itu sudah satu hal yang luar biasa untuk kami. Nah, kemudian di Kelurahan Girisuko juga ada BUMDes sebenarnya. Nantinya seperti yang dikatakan Mas Imam tadi, mudah-mudahan kita juga bisa menjalin kerjasama dengan BUMDes yang pada saatnya nanti akan memegang khususnya untuk digital marketingnya. Begitu. Nah, dan kami para pelaku UMKM juga pemerintah kelurahan pun komit dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Gitu. Karena ketika kita tidak mau berjuang dahulu, siapa yang akan memperjuangkan kita gitu. Ibaratnya sekarang kita sudah ada yang nuntun nih. Jangan sampai kita sia-siakan, seperti itu saja. Oke, baik. Itu dari Mbak Wahyu. Kalau dari Mas Iwan, monggo. Iya, Mbak. Sebenarnya memang bagi kami dari pelaku wisata memang sesuatu yang luar biasa ketika Mas Imam masuk. Kenapa? Memang dari awal dulu di sebelah Watu Payung ini juga luar biasa mengembangkan kaitannya dengan digitalis. Nah, terkait dengan kami di wisata itu memang kami lebih utama karena memang jenengan sudah mengetahui bahwa kami memang swadaya, artinya proses itu mungkin lambat, tapi kami tetap berproses, artinya nanti kita tetap berkolaborasi dengan Bu Wahyu dari desa atau mungkin dari UAKMKM, dan nanti kalau memang nanti Mas Imam berkenan juga berkolaborasi terkait dengan desa planner, dan ini tadi sudah disampaikan Pak Wisnu, koperasi akan membantu kita. Nah, ini sangat luar biasa, artinya bahwa ini ada jalan tambahan bagi kami untuk mempercepat proses supaya wisata ini memang membawa dampak yang baik untuk kami sebagai masyarakat. Seperti itu, Mbak.
Oke, baik, 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 baik. Mas, sebelum kita lanjut lagi, saya Yeah. penasaran. Ini batu-batunya emang udah dari dulu seperti itu ya yang di Stone Park ini ya? Ya, Atau memang sengaja disusun? sebagian ada, tapi sebagian ada yang disusun. Oh, oke, Stone Park baik. itu sebenarnya membawa filosofi tersendiri bagi kami, Pak. Kenapa dinamakan Stone Park? Kenapa tuh, Mas? Ini rahasia ini sebenarnya. Loh, lah Tapi piye? saya buka ini Kok rahasia? supaya nanti bisa mendatangkan teman-teman yang lain. Artinya stone itu sebenarnya batu. Batu Iya. ini ketika dia diterpa angin tetap di situ, kena hujan juga tetap di situ, kena hujan juga dalam kondisi siap. Artinya kena panas pun siap membatu. Artinya bahwa semangat itu tetap kita jaga. Apapun Oke, yang baik. terjadi kita jaga. Kemudian taman. Artinya ketika batu itu disusun, dikolaborasikan dengan mungkin semen, dengan pasir, disusun dengan baik, dengan sebuah keindahan, akan menyenangkan. Artinya bahwa taman ini, tempat ini akan menyenangkan bagi orang lain. Nah, stone semangat kami yang tetap, kemudian kita jadikan park, dan kita pun bisa berkolaborasi dijadikan satu dengan semen. Nah, tadi ini hubungannya. Dengan koperasi kamu bisa, dengan dinas pariwisata bisa, dengan NGO kami bisa, dengan desa bisa, dan ini akan menjadikan sebuah sesuatu yang menyenangkan tempat ini. Ini Stone Park. Oke, baik. Seperti Tadi itu, Mbak. parknya saya kira Pak Wisnu. Pak Wisnu. Ya, nanti bisa menyenangkan kita, Pak. Seperti itu. Oke, dengan dinamika yang sudah terjadi, terus kemudian tadi mungkin Pak Wisnu ya sudah berkeliling di area Stone Park ini dan mungkin sudah melihat di sekitaran Desa Girisuko ini sendiri. Nah, untuk hal-hal tersebut nih Pak Wisnu sang pengendali angin ya. Tadi soalnya sigap banget ini sama ini saya ngeliatnya. Nah, ini untuk kedepannya nih Pak, dari sinergi-sinergi yang ada, dinamika yang sudah ada, terus juga harapan dari Pak Wisnu dengan yang sudah berjalan ini akan seperti apa sih? Arahnya kemana sih? Iya, Gitu. Pak. Jadi kalau yang pertama jelas ya, dalam waktu jangka pendek ketika ada ini si Bagul, si Dilan ini nanti Kanca Muda Jeronimo bisa berbondong-bondong ke sini nanti. Amin. Ya, ini yang pendengar-pendengar. Kalau yang segmentasinya anak-anak muda ini kalau Sabtu Minggu itu bisa main ke Watu Payung, ke Stone Park, ke Rosowulan, karena ini kan saya sepakat dengan Mas Imam ya, mempertahankan itu nggak gampang. Ketika beliau merintis 2017 di Watu Payung, kemudian pengembangannya jadi ke sini, ke Rosowulan, dan sekarang mungkin perlu lebih di-up lagi. Ini yang harapan kami, bagaimana kemudian Girisuko ini bisa mendapatkan manfaat. Jadi kalau bicara Girisuko ya masyarakatnya ini kemudian bisa lebih sejahtera dari Stone Park, dari keberadaan hutan lindung ini menjadi bagian dari ekosistem mereka. Ini yang terpenting. Kemudian kalau strategi planner tadi saya nambahin Mas Imam, kalau dari kami sebenarnya ada dua dimensi. Dari dimensi DMB maupun dimensi planner. Kalau dimensi planner, harapan kami seperti kelurahan-kelurahan yang lain minimal 6 aspek pembinaan di Sibagul ini kemudian bisa tumbuh. Jadi kalau yang pertama SDM-nya tadi kami memang butuh tokoh-tokoh seperti Mas Iwan, seperti Mbak Wahyu, ini seperti Bu Carik dan Ketua KTH ini sebagai pendobrak, dan minimal karena spirit entrepreneur ini perlu dimunculkan. Leadership dalam sebuah kawasan, di suatu kelompok ini memang dibutuhkan untuk bagaimana memandu, bagaimana produk atau fokus terhadap apa-apa yang dikembangkan kemudian muncul. Ini yang kita kembangkan, yang kita butuhkan seperti karena menumbuhkan suatu kawasan melalui produk unggulan tanpa didukung oleh tokoh-tokoh yang mumpuni apapun itu, apakah tokohnya lurah, carik, KTH, tokoh pemuda, ini menjadi hal yang diperlukan untuk bagaimana membawa kawasan itu besok. Yang mewarnai itu mereka. Kami menyediakan support, tapi kalau tidak ada yang menggerakkan energi di suatu wilayah itu kemudian menjadi warna hitam, kuning, pelangi, beragam, itu mereka inilah yang kita perlukan. Tapi kalau memang di suatu kawasan tidak ada sama sekali, ya nanti energinya akan sia-sia. Ini yang menjadi hal bagaimana SDM itu kemudian disupport dari aspek ini. Kemudian kalau dari produksi tadi sudah diceritakan Bu Wahyu,
beberapa sudah ada PIRT-nya, dari rasanya saya tidak tahu rasanya seperti ini tadi seperti apa, tapi dari kemasannya memang perlu di apa, ditotol. Contoh keripik pisang ini ya, keripik pisang ini kalau keripiknya ini utuh, kemudian keripiknya potol-potol, ini memang nanti grade-nya berbeda lah. Ini yang ya mungkin yang perlu nanti ada yang grade 1, grade 2, grade 3, ini mungkin maksimum ya nanti ya, di samping tadi kemasannya yang perlu ditambah, perlu dipanasi lilin murah lah, itu nanti kita butuh lilin-lilin modern nanti yang memungkinkan kita bisa support terkait aspek produksinya. Di samping PIRT halal itu nanti bisa matur Mas Imam, Mbak Wahyu, karena di dinas itu juga ada slot untuk memfasilitasi produk-produk UKM PIRT dan halal dan semuanya itu gratis. Kalau memang nanti di sini ada prioritas, tinggal Mas Imam bilang ke saya saja, sebenarnya ke kami di dinas, oh Pak ini didaftarkan, dan nanti kita akan daftarkan, tinggal nanti waktunya kapan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas terkait bagaimana produk itu kemudian bisa tambah. Kemudian yang ketiga adalah keuangan, itu saya tidak tahu, nanti Mas Imo juga dampingi pengelolaan manajemen apa produk UKM-nya itu nanti seperti apa. Nah, itu nanti apakah pengelolaannya masih jadi satu dengan uang pribadi atau sudah ada pemisahan-pemisahan sehingga memungkinkan biaya produksi, biaya-biaya terkait tata kelola produk itu bisa diukur dia untung atau tidak. Itu kalau dari aspek lembaganya seperti tadi sudah ada bagaimana apa tadi sertifikat, tinggal bagaimana yang kelima adalah pemasarannya. Makanya bilang pemasaran bisa digital, bisa non digital. Kalau sekarang kalau digital saat COVID dulu ngomongnya digital terus, tapi sekarang sudah periodenya sudah COVID pergi, mungkin kombinasi antara digital dan pemasaran yang konvensional itu juga nanti jadi indikator. Apakah sudah pernah produk-produk di Giri Suko ini laku lewat apa, lewat digital atau dari promosi yang ada di sekitar sini, atau pernah ada mungkin ketika di Giri Suko ada bersih desa atau bersih dusun, itu produk-produknya dipampang atau tidak, itu nanti menjadi sebagian indikator. Kemudian yang terakhir IT tadi. IT tadi apakah manajemen promosinya juga mengoptimalkan IT. Kalau di dinas koperasi kan sudah ada Sibagul. Nah, Sibagul ini bisa dioptimalkan bagi teman-teman yang tumbuh. Kemudian apakah ekosistem lainnya juga dimasuki oleh teman-teman UKM yang ada di Giri Suko ini, apakah saya tidak tahu Mas Imam, apakah akses Grab, Gojek, Shopee ini juga mudah. Kalau setahu saya POS ya Mbak Wahyu. POS. Ya, Kita juga POS. ada beberapa yang pakai Shopee sama Tokopedia. Jadi alhamdulillah ini berarti konsep pemasaran digitalnya sudah mulai muncul, dan minimal ekosistem UKM yang ada di Giri Suko baik utara maupun selatan kemudian sudah mengoptimalkan hal tersebut. Kalau indikatornya itu ke-6 ini kemudian tercapai, ya ini saya anggap apa yang dilakukan Mas Imam dan teman-teman yang lain untuk terkait penumbuhan desa planner cukup dikatakan berhasil. Kemudian yang kedua, kalau dari aspek desa mandiri budaya saya lihat lebih banyak penguatan aspek kelembagaannya. Tadi Mas Imam sudah menceritakan setahun ada berapa 15 kali di sini ya minimal itu dicatat yang rawuh siapa, kemudian notulennya ada atau tidak. Kalau saya lihat teman-teman DMB ketika memberikan evaluasi, dia lebih kuat bagaimana membangun hubungan kelembagaan. Apakah ada kerjasama dari kelompok plannernya, saya tidak tahu. Yang nanti penguatan kelompok planner itu bisa membuat kelompok planner sendiri, tapi bisa kelompok itu bisa menjadi bagian dari koperasi atau bumkal itu sebagai kelompok planner juga bisa, atau kelompok desa prima sekaligus kelompok desa planner itu juga memungkinkan, karena kami tidak pernah mematok khusus planner, karena kalau memang di wilayah ini sudah kuat, katakanlah secara gampang ya, KTH ini mau dijadikan planner juga monggo-monggo saja, pokoknya nanti Bu cari lebih bumkal aja, monggo disepakati saja. Kayak kita tidak pernah memaksakan, tapi kita memberikan ruang, harus ada kelembagaan yang memadai aspek planner, desa planner. Dan
kelembagaan ini nanti tidak hanya sekedar rapat, tapi impactnya ada tidak kerjasama kelembagaan ini kemudian dengan pihak lain di luar dinas koperasi untuk bagaimana mengembangkan produk. Apakah ada kerjasama dengan katakanlah CSR, dengan dinas-dinas di luar dinas koperasi, Dispar, DLHK atau apa, atau dari CSR mana yang memungkinkan mungkin bisa memberikan support tambahan kepada kelompok itu untuk bagaimana mengembangkan produk atau mengembangkan kawasan. Dan ini penting. Kalau memang nanti komit, karena saya belum tahu apakah ini sudah masuk desa budaya Mbak, belum ya? Belum, Mbak. Nah, belum, nanti PR-nya masih panjang berarti. Oke. Tapi tidak masalah. Status itu hanya persoalan persoalan legalitas. Tapi yang penting bagaimana kemudian sini secara perlahan tapi pasti punya grafik progres yang bagus. Ya mungkin kami sudah membuka diri dari Prener. Prima sudah belum Pak ya? Belum juga, Pak. Nanti bagus ini Prima mungkin bisa digandeng. Oke. Kalau wisata sudah nggih. Wisata dinas pariwisata. Sudah dari tahun 2020, Wisata Pak. sudah, Prener sudah, tinggal Prima dan budaya. Kalau memang komit di Desa Mandiri Budaya. Tapi kalau memang belum, karena DMB kan tidak hanya Diskop dan Dispar saja. Ada DP3 AP2 dan Dinas Kebudayaan untuk bagaimana menumbuhkan. Tinggal kalau budaya itu tinggal ditumbuhkan aktivitas budayanya, kemudian situs-situs yang mungkin bisa membuat teman-teman di Dinas Kebudayaan bisa paham dan tahu apa sih yang diuri-uri dan bisa lebih up di Giri Suko inilah, ini yang perlu di Mbak Wahyu kemudian bisa memberikan tambahan yang lebih effort. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, matur nuwun sangat Pak Wisnu. Nah, ini ternyata masih cukup panjang ya perjalanannya ya Mbak Wahyu dan juga Mas Imam. Tapi jangan khawatir, ada Mas Imam juga yang nanti akan membantu progresnya yang ada di sini ya, proses, dan juga semoga progresnya juga luar biasa nantinya, amin. Nah, kalau misalnya teman-teman Kanca Muda ini ya pengen cari tahu lebih banyak nih tentang produk-produk yang ada di Desa Giri Suko ini, bisa akses kemana sih Mbak? Sementara ini memang kalau produk-produk ini kita beberapa up di web desa kami. Oke. Giri Suko gunungkidulkap.go.id. Oke. Kemudian juga beberapa kita ada di webnya Bumkal. Itu sementara baru di situ. Kemudian ada beberapa yang kami mandiri dengan menggunakan marketplace kayak semacam Shopee dan Tokopedia, ada di Dapur Ayu. Oke. Kemudian bisa di IG kami masing-masing. Oke. Kami masih kelola IG kita masing-masing. Oke, baik. Nanti kalau disebutin banyak ya. Kalau disebutin banyak. Oke. Salah satu aja yang mungkin bisa diakses di Instagram. The Cinnamon. The Cinnamon ya. The Cinnamon itu Oke, baik. yang produk herbal. Baik. Dan di Sibakul juga sudah ada ya? Sudah. Oke, Kita baik. mitra Sibakul. Beberapa juga sudah menggunakan Sibakul. Oke, dan ini gratis ongkir, itu yang harus dicatat nih ya Kanca Muda. Aman, nggak perlu bingung tambahan ongkirnya segini. Jadi lo tuku kudu semene. Aman sekali. Oke, baik. Nah, itu tadi Kanca Muda obrolan luar biasa kita barengan Mas Iwan, ada Mas Imam, Pak Wisnu, matur nuwun sangat, ada juga Mbak Wahyu, terima kasih juga ya. Nah, kita bakal ketemu lagi di Sidilan episode berikutnya. Kita bakal jalan kemana lagi? Kalau misalnya kamu penasaran, ikuti terus Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. Yang pastinya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau gitu Prita pamit, love Jogja and you, bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan Sibakul UKM naik kelas. Dengan Sibakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.